Piye kabare para pembenci Pak Jokowi? Bingung, pusing, mumet kan dirimu ndelok Pak Jokowi? Apa? Amin Rais minta Presiden Prabowo untuk memecat Mas Gibran sebagai wakil presiden. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bang Pur 23 ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti sehat selalu ya. Tetap saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ya kita akan membahas kontroversial Amin Rais ya ini ya. Ini kayaknya Amin Rais ini benar-benar kontra ya sama pemerintahannya Pak Prabowo Gibran. Sampai-sampai ini ya Pak Prabowo dan Mas Gibran, menurut Pak Amin Rais itu pekerjaannya nggak sesuai aja. Apapun yang dikerjakan pasti dikritik ya. Oke lah, kritiknya membangun, tapi ya lihat-lihatlah apa yang dikerjakan ya. Jadi jangan asal kritik. Pernah kan Pak Amin Rais itu meminta Pak Prabowo untuk memecat Mas Gibran ya. Nah, apa salahnya Mas Gibran ya? Jadi perlu dipertanyakan ini. Oke lah, sama Pak Jokowi dari dulu memang selalu mengkritisi ya pemerintahnya Pak Jokowi. Tapi kan itu masalah lalu ya, masalah lampau. Sekarang pemerintahnya sudah beda. Meskipun anak Pak Jokowi ikut cawe-cawe dalam pemerintahan ini ya. Oke, kita simak ya videonya. Bagaimana tanggapan Pak Amin Rais ya di pemerintahnya Pak Prabowo, dan bagaimana tanggapannya Pak Prabowo ya, kita simak dulu. Nanti kita ulas ya, kita kasih kesimpulan. Oke, kita simak videonya berikut ini. Puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing jongek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Kelas Pak Amin Rais ya. Kelas Pak Amin Rais itu ngomongnya sampai bejat ya. Loh. Gak bahaya ta? Apa boleh dikata ini ya? Harusnya ya nggak pantas lah sekelas Pak Amin Rais ngomongnya seperti itu ya. Dia itu dulu pernah jadi ketua MPR ya. Dia juga tahu ya pemerintahan negara ini seperti apa ya. Seharusnya ya nggak pantas lah kata-kata seperti itu. Saya juga ini Pak ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah
beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Ini Pak Amin Rais itu ya. Semua Yuk kita hormati itu dihormati ya. pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang. Ya, itu tadi ya, Pak Amin Rais itu ya seperti itulah. Itu kata-katanya itu ya menyakitkan ya kalau didengar ya. Padahal dia juga pernah menjadi anggota MPR ya. Tapi kok bisa ya dia ngomongnya itu loh, kayak gitu ya. Kritik oke lah, tapi ya yang jangan lupa like, membangun comment, kritiknya share, harusnya. subscribe supaya Ini, channel Pak ini berkembang. Prabowo bilang swasembada pangan bagus, oke lah. Sekarang rakyat kecil itu ya beras itu mahal ya. Makanya Pak Prabowo itu punya rencana ya swasembada pangan, harusnya didukung ya. Tapi Pak Amin Rais itu pernah menyuruh Prabowo untuk memecat Gibran ya. Ya. Ada itu di media itu pernah itu Pak Amin Rais memaksa Prabowo untuk memecat Gibran ya, mendesak ya, didesak pokoknya harus dipecat gitu ya. Sampai-sampai itu Pak Jokowi yang sekarang sudah nggak jadi presiden itu masih diikut-ikutkan. Katanya Pak Jokowi itu presiden terburuk selama ini ya. Itu ada semua itu nanti ya. Nah, ini. Oke teman-teman, kita simak lagi ya gimana respon netizen ya tentang semua ini tadi ya. Apa yang dikatakan Pak Amin Rais ya. Bagaimana kritikannya yang nggak mengenakan ya kalau didengar ya. Coba kita lihat ya, kita simak gimana respon netizen ya. Mari kita lihat sama-sama. Piye kabare para pembenci Pak Jokowi? Bingung, pusing, Sirik ya, mumet kan ya. dirimu ndelok Pak Jokowi. Pusing ya. Ini teruntuk Amin Rais. Mudah-mudahan ini nyampe anaknya, cucunya, atau mungkin saudara kandungnya, atau terserah wis siapa. Mudah-mudahan TikTok itu nyampe gitu loh. Untuk Amin Rais, nanti kalau kamu meninggal, ini sudah tak siapin ayam. Saya ya, aku sekarang di Kalimantan Timur, Tenggarum, ukurannya warung. 4 ini ya. Kemarin Pak Prabowo jadi presiden, aku sudah nadar 4 ayam, 1 bebek tak potong. Nah, kali ini nanti Amin Rais meninggal dunia, ayam 4 tak sepino kalau nggak percaya nanti untuk Amin Rais. Sampai meninggal Mudah-mudahan dunia Amin aja Rais untuk dinadarin ya. nggak sampai tahun 2025, 2024 sudah meninggal nanti, mudah-mudahan aja. Tak siapin ayam Pak Amin Rais. Saudara-saudaraku, supaya jangan terlalu panjang, jika Pak Amin meminta Gibran dipecat kepada Pak Prabowo dalam masa 3 bulan, maka izinkan pula saya meminta kepada Pak Prabowo agar Pak Amin Rais dikubur hidup-hidup, agar Indonesia ini tenang. Dia nggak menyadari bahwa Gibran menjadi wakil presiden itu atas izin Allah. Kejam netizen itu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin Gibran menjadi wakil presiden. Jadi apa kapasitas Amin Rais? Orang nggak tahu diri. Kapasitasnya itu apa? Orang cuman bekas anggota DPR, ketua MPR, ya. bekas. Kalau bekas itu nggak laku lagi, buang. Jadi mengerti dong, paham. Dia bangga karena dia pernah menjabat sebagai ketua MPR. Bekas, sekarang bekas. Kalau barang bekas itu nggak laku lagi, men. Jadi kamu harus sadar. Jadi kalau seperti itu, kita harus sadar bahwa Gibran itu dipilih oleh rakyat dengan izin Tuhan. Apa?
Amin Rais minta Presiden Prabowo untuk memecat Mas Gibran sebagai wakil presiden. Ini videonya. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Kayaknya Amin Rais ini udah deket banget nih sama Tuhan, teman-teman ya. Udah paling tahu tentang keberkahan, bisa menghakimi orang ya kan. Bahkan kalau saya lihat Amin Rais ini Tuhan lebih daripada Tuhan. Loh, gak bahaya ta? Terus dia ngebahas tentang kita akan mendapatkan malapetaka terus-menerus. Perasaan selama ini Indonesia tidak ada malapetaka terus-menerus, itu tidak ada. Tapi yang kena malapetaka itu diri Amin Rais sendiri. Kenapa? Karena jadi sengkuni. Ya kan? Dari dia muda sampai tua dan bau tanah, ya. Amin Rais tetaplah menjadi gelandangan politik sesuai yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur, ya kan? Amin Rais itu gelandangan politik. Amin Rais ya, jangan politik, udah tua, banyak beribadah, jangan suka menghakimi orang, ya kan? Ya, ingat umur, ya, jangan sampai nanti waktu udah dicabut, ya kan? Lu tetap jadi sengkuni, ya. Baik-baik, ya. Salam Prabowo Gibran. Oke teman-teman ya, ini tadi ya semua videonya ya. Itu sampai netizen aja itu nadar kalau Pak Amin Rais meninggal disembelihin ayam. Itu gimana pendapat kalian ya? Nah, itu sampai netizennya itu kayaknya sudah gedek ya kayaknya ya. Udah artinya itu dongkol kayaknya. Sampai ayam aja disembelih kalau Pak Amin Rais meninggal. Tapi benar teman-teman, pernah Bapak Amin Rais itu dikabarkan meninggal dunia, itu pernah, tapi ya wah lah ya, itu pernah, itu nanti ada ini ya, nanti ada. Jadi kita ngomong juga nggak salah-salah ya, semua ada data, ada fakta ya. Jadi dokumentasinya ada, datanya ada ya. Jadi nggak masuk akal aja, sekelas Pak Amin Rais itu meminta Mas Gibran untuk dipecat itu loh ya, kan nggak masuk akal. Harusnya dia udah tua ya, tinggal menikmati hidupnya aja ya, nggak usah neko-neko. Kalau ada yang nggak benar ya dikritik lah, oke, kritik yang membangun, nggak harus yang seperti itu kata-katanya. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Jangan lupa like, subscribe ya, supaya kami bisa memberikan informasi berita terupdate ya. Udah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, supaya channel ini berkembang.